Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mardi Bayu Hendra dari kelas 12 Multimedia 5, absen 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi pembelajaran agama Hindu tentang Tantra, Yantra, dan Mantra. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Selamat datang di materi Yantra, Tantra, dan Mantra. Poin-poin yang akan saya bahas pada kali ini, yang pertama ada pengertian fungsi dan bentuk dari Tantra. Yang kedua ada pengertian fungsi dan bentuk dari Yantra. Yang ketiga, pengertian fungsi dan bentuk dari mantra. Yang pertama ada Tantra. Tantra berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna memperluas. Berasal dari urat kata tan berarti perluasan, tra berarti pembebasan. Jadi, Tantra merupakan perhatian rohani yang mengangkat manusia ke dalam suatu proses yang memperluas pikirannya. Fungsi dari Tantra, yakni yang pertama ada menyeimbangkan keaktifan semua cakra. Yang kedua, memurnikan prana atau energi yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, membantu bangkitnya kemampuan clairvoyance atau melihat aura. Kemudian membantu bangkitnya kemampuan clairaudience, yaitu dapat mendengar suara gaib. Yang terakhir, berfungsi membantu bangkitnya kemampuan psikometri, dapat mengetahui sejarah suatu benda hanya dengan sentuhan saja. Kemudian ada bentuk dari Tantra. Bentuk-bentuk dari Tantra yang pertama, yoga dan meditasi, dengan melakukan yoga asanas dan meditasi atau semedi. Yang kedua ada pengendalian diri, yakni tidak cepat tersinggung, tidak mudah marah, dan tidak iri hati. Berikut gambar menunjukkan praktik yoga asanas yang dapat kalian tiru. Selanjutnya ada yantra. Yantra memiliki arti mengikat, menyimpulkan sebuah peralatan, instrumen, mesin, dan sebuah jimat. Yantra umumnya berarti alat untuk melakukan suatu guna mencapai tujuan. Fungsi dari yantra yang pertama, sebagai simbol sesuatu yang dihormati atau dipuja. Yang kedua, sebagai sarana atau media mewujudkan tujuan hidup dan tujuan agama yang diyakininya. Yang ketiga, sebagai media pemusatan pikiran. Kemudian ada bentuk dari yantra. Seperti Banten adalah bentuk yantra yang memiliki nilai yang universal. Kemudian ada Bu Prista Yantra, adalah yantra yang biasanya dibuat secara timbul atau dipahat pada suatu bahan tertentu. Yang ketiga ada Meru Prista Yantra, adalah yantra yang berbentuk seperti gunung, di mana di bagian dasar penampangnya dibuat besar, semakin ke atas semakin mengecil. Yang keempat ada Ruram Prista Yantra, adalah yantra di mana bagian dasarnya membentuk mandala segi empat dan di atasnya dibentuk sebuah bentuk tertelungkup atau seperti pundak kura-kura. Yang terakhir ada Patala Yantra, adalah yantra yang di bagian atas bentuknya lebih besar dari bentuk bagian bawahnya. Yang terakhir ada mantra. Mantra berasal dari bahasa Sanskerta dari urat kata man yang artinya pikiran dan tra yang artinya menyeberangkan. Jadi mantra adalah media untuk menyeberangkan pikiran dari yang tidak suci atau tidak benar menjadi semakin suci dan semakin benar. Kemudian ada fungsi dari mantra. Mantra berfungsi memuja Tuhan Yang Maha Esa, memohon kesucian, memohon keselamatan, memohon pencerahan dan kebijakan, dan melestarikan ajaran Dharma atau kebaikan.
Kemudian ada bentuk dari mantra. Mantra dapat dibedakan sesuai dengan dampak atau paka pengucapannya. Seperti 1. Sida, mantra yang pasti berhasil. 2. Sadya, mantra yang penuh pertolongan. 3. Susida, mantra yang dapat menyelesaikan. Dan yang terakhir, Ari, musuh, Wiswasara. Baik, itu saja dari materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan materi atau kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.